surat Al-An'am ayat 165 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Saad Murdi. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudayhi ila qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsat bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesempatan maupun kesehatan serta banyak nikmat lain. Pada pagi ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa sesudah pada subuh kita di bawah bimbingan Buya Rizal kita membahas surah ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 105, ayat terakhir dari surah Al-An'am, 165 ayat terakhir dari surah Al-An'am. Mudah-mudahan di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bu Nurneli Darwis. Mudah-mudahan memberi manfaatkan bagi kita. Kita bacakan tadabburnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi khalaqakum khalaifa fil ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan dia meninggikan sebahagian kamu dari sebahagian lain, atas sebagiannya, liyabluwakum fi ma'atakum, untuk menguji kamu dengan apa yang diberikannya kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Wa innahu laghafurur rahim, dan dia sungguhnya maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, firman-Nya dengan ayat wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, maka pantaskah mencari Tuhan selain Allah? Maka dalam surah Al-An'am 164 seperti ini, di situ bagian ayatnya, penggalan ayatnya, Arairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah, jadi jawabnya, tidaklah pantas aku mencari Tuhan selain daripada Allah. Itu yang maksudkan ayat ini. Nah, maka kenapa wa huwa allazi ja'alakum khalaifa fil ardi, kita dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka kita tidak pantas mencari Tuhan selain daripada Allah. Kemudian surah Al-A'raf ayat 69, Allah menjelaskan kepada kita, wazkuru isja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuhin. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian pengganti atau khalifah yang berkuasa sesudah Nuh.
Termasuk sesudah itu termasuk kita yang hadir. Dalam surah Al-A'raf ayat 74 Allah berfirman al-ayat wazkuru isja'alakum khulafa'i min ba'di adi wa bawwa'akum fil ard. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, ya, memberikan tempat bagimu di bumi. Itu berkenaan dengan berkhalifah, pengganti kita sebagai khalifah. Dalam surah Al-A'raf ayat 129 al-ayat Allah berfirman asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'lamun. Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu berkuasa di bumi, lalu dia memperlihatkan dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Al-A'raf 129. Dalam 102 Baqarah 155 Allah berfirman al-ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwakum bisai'im minal khaufi wal ju', itu wal ju' itu artinya kami pasti menguji kamu, ya, dan sehingga sedikit ketakutan kelaparan. Ini panjang ayatnya, lebih ke panjang di situ dengan kelaparan, ujiannya ketakutan dan kelaparan dan ujian yang lain. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 62 Allah berfirman wa ja'alukum khulafa fil ard, dan kamu menjadi manusia sebagai pemimpin di bumi. Khalifah itu pemimpin. Kemudian Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ini aku hendakkan menjadikan khalifah di bumi. Berkenaan dengan khalifah cukup banyak di situ. Kemudian dalam Al-A'raf ayat 7 Allah berfirman wazkuru, ya, isja'alakum khulafa ini mimba di kaum Nuh. Jadi sudah dibacakan di situ bahwa dia menjadikan kamu pengganti khalifah sesudah Nuh berkata. Kemudian huruf kaum Ad, kemudian dalam 109 ini ulang lagi. Itulah ayat yang kita. Kemudian kita lanjut ke Az-Zukhruf ayat 32. Allah berfirman nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'a ba'dahum qauman ba'din darajatin liyattahizu ba'dahum ba'dan sahriya. Itu kami menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami meninggikan sebagian atas mereka atas bagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat sebagian yang lain. Ini maksudnya ada yang kaya, ada yang miskin, maka saling membantu. Yang kaya menjadikan pekerjaan dan yang miskin mendapat pekerjaan. Itulah salah satunya, saling bermanfaat. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 21 kita diperintahkan untuk memperhatikan tentang kelebihan tadi dikatakan di situ auzubillahi minasyaitonirrajim unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tabdila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain. Sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Kemudian berkenaan dengan firman-Nya inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhan kamu sangat cepat perhitungannya, dan wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am 165 itu dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50 Allah berfirman Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya siksaan aku lah azab yang paling pedih. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 3 surah 13 ayat 6 al-ayat wa inna rabbaka lazu maghfiratal linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasadidul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, benar-benar memiliki ampunan bagi manusia meskipun mereka zalim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar keras hukumannya. Itulah yang perlu kita
pahami tentang ayat-ayat ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah atas apa yang kita bacakan ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita dan meningkatkan keimanan kita, dan kita diistiqomahkan dalam membahas Al-Quran dan sehingga Al-Quran sebagai pedoman hidup benar-benar jadi pedoman hidup, sehingga kita termasuk orang yang membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, kemudian dilanjutkan dengan memahami, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Itulah harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika kekeliruan kami menyampaikannya, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.